Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Rahman. Saya di sini akan presentasi review jurnal imunologi. Untuk selanjutnya memasuki bagian-bagian yang terdiri dari judul, jurnal dan pembuatan jurnal, penulis, reviewer, tanggal. Untuk judul yaitu modifikasi kadar TREC dan CD56 break NK perifer pada wanita HIV setelah donasi sel telur diobati dengan GM-CSF atau placebo. Jurnal yaitu Imunologi Reproduksi. Untuk tahun pembuatan 2023, penulis Fabio Scarpellin dan Marcos Sabsbragia, reviewer Ezra Rahman, tanggal 12 Juli 2003. Untuk tujuan penelitian yaitu laboratorium ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sebuah modifikasi kadar TREC dan CD56 break NK perifer pada wanita HIV setelah donasi sel telur diobati dengan GM-CSF atau placebo. Untuk selanjutnya kita masuki pendahuluan. Kegagalan implantansi berulang atau RIF adalah topik menantang karena tidak ada konsensus atau definisi yang diterima secara luas untuk masalah reproduksi ini. Menurut data yang tersedia dalam literatur, prevalensi RIF harus berkisar antara 8% hingga 15%. Peran sel TREC telah disoroti dalam beberapa tahun terakhir, dan kadar darah rendah atau konsentrasi di SED2 sel kekebalan ini telah dikaitkan dengan RPL atau keguguran kehamilan berulang, RIF, dan infertilitas yang tidak dapat dijelas. Sel TREC bersama dengan sel imun bawaan, makrofag, dan populasi unik sel NK dengan fenotipe CD56 break yang disebut sel rahim tampaknya memainkan peran penting terhadap perkembangan embrio dan janin. GM-CSF atau granulocyte macrophage colony stimulating factor adalah glikoprotein monomer yang diekspresikan oleh makrofag, sel T, sel NK, sel endotel, dan fibroblast yang bertindak sebagai sitokin. GM-CSF meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Media yang dilengkapi dengan GM-CSF digunakan dalam IVF untuk mendorong perkembangan kista blasto. Sejak GM-CSF menunjukkan peran dalam perkembangan embrio awal telah aman dan berhasil digunakan dalam pengobatan neutropenia manusia. Untuk selanjutnya yaitu metode. Kriteria inklusa adalah wanita yang berusia antara 35 dan 49 tahun yang menjalani siklus donasi sel telur dengan setidaknya 3 transfer sebelumnya dengan blastocysta berkualitas baik yang diperoleh dari siklus donasi sel telur yang gagal mencapai kehamilan tanpa cacat rahim atau adenomiosis. Sebanyak 24 pasien yang memenuhi karakter inklusi direkrut. Mereka secara acak dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 12 pasien. Kelompok 1 sebagai studi diobati dengan GM-CSF dan kelompok 2 sebagai kontrol dengan placebo atau larutan garam. Pemindahan satu blak kista berkualitas baik diperoleh dari donor muda yang subur dilakukan pada objek siklus penelitian ini. Pasien diacak dengan urutan yang dihasilkan komputer dengan rasio 1:1. Wanita dari kelompok GM-CSF diobati dengan subkutan GM-CSF 0,3 mikrogram atau kilogram per hari. Ketika ini positif, pengobatan dilanjutkan sebagai sampai minggu ke-8. Kehamilan dari kelompok placebo diobati dengan larutan garam subkutan dengan cara yang sama. Pasien dari kedua kelompok ditindaklanjuti selama penelitian dengan cara yang sama, menguji mereka untuk setiap minggu sampai minggu ke-8. Evaluasi kadar sel TREC atau FOXP3 positif dan sel CD56 break NK dalam darah sebelum dan sesudah pengobatan dilakukan dengan sitometri aliran standar dengan antibodi monoklonal spesifik. Untuk hasilnya yaitu tingkat kehamilan berkelanjutan pada kelompok GM-CSF adalah 83,3%, yaitu 10:12. Sedangkan pada kelompok kontrol ada 25%, yaitu 3:12. Tingkat kelahiran hidup adalah 75%, 9 dari 12 pada kelompok studi. Sedangkan pada kelompok kontrol ada 25%, 3 dari 12. Secara statistik, kelompok GM-CSF menunjukkan tingkat yang lebih tinggi, dan tingkat darah sel CD56 break NK tidak menunjukkan variasi yang relevan pada kedua kelompok sebelum dan sesudah pengobatan serta dari kedua kelompok. Untuk pembahasan, RIF adalah masalah reproduksi yang dikenal oleh beberapa penyebab seperti aneuploida embrio, cacat rahim,
penyebab autoimun bawaan atau bawaan antibodi antifosfolipid atau antibodi antitiroid. Selain itu, penurunan toleransi imun ibu untuk embrio yang terkait dengan ketidakseimbangan sel Treg dan sel T efektor baru-baru ini dirasakan sebagai faktor yang mungkin menentukan kegangguan reproduksi. Penyebab paling dikenal untuk itu adalah aneuploidi embrio yang ditransfer dalam rahim dan resolusi spontan gangguan reproduksi ini. Yang dilaporkan dalam makalah baru-baru ini adalah 49% tingkat kelahiran hidup. Dalam 5 tahun, tingkat lanjut dengan waktu rata-rata yang dihitung hingga kehamilan yang mengarah ke kelahiran hidup 9 bulan setelah diagnosis RIF. Kesimpulannya adalah GM-CSF sangat efektif untuk membalikan kondisi ini dengan tingkat kehamilan berkelanjutan sebesar 83%. Data yang luar biasa dibandingkan dengan kontrol yang hanya 25%. Kelompok pasien kami dipilih secara khusus untuk menghindari adanya komorbiditas lain seperti adenomiosis, masalah autoimun, atau tridosis positif terhadap autoantibody, diabetes yang berdampak negatif terhadap proses penanaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.